Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita akan menyelesaikan hari ini seri kelima dari tema besar doktrinal kita. Dan puji Tuhan, kita sudah memasuki awal baru di bulan November ini. Tidak terasa, bulan depan kita akan merayakan Natal. Kita doakan untuk segala aktivitas kita di lingkungan kita, Jakarta dan bangsa Indonesia, agar benar-benar kita pulih dari penyebaran virus corona dan kita bisa melakukan Natal dengan bisa berkumpul ya. Walaupun sepertinya itu menjadi suatu hal yang sulit, tapi kita tetap melayani Tuhan dan beribadah, mau itu lewat media online ataupun dengan kapasitas jemaat yang terbatas. Puji Tuhan, ini dikatakan kita akan menyelesaikan doktrin yang kelima. Kita sudah belajar 4 minggu tentang 4 doktrin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara untuk memahaminya bisa nonton berulang-ulang, karena itu pentingnya kita rekam di channel YouTube GKT Raja Daud kita. Doktrin kita yang kelima pada awal bulan November ini, temanya adalah keselamatan tidak bisa hilang. Keselamatan tidak bisa hilang, atau sering juga disebut dengan Allah memperlengkapi orang pilihannya, ketekunan orang kudus. Allah memelihara, menjaga, memperlengkapi orang pilihannya sampai akhir kehidupan. Keselamatan tidak mungkin hilang. Ini sangat penting, karena ini sering juga menjadi perdebatan di kalangan orang Kristen. Ada yang berkata, Pak Pendeta, kalau dia pindah agama berarti dia nggak selamat dong? Kan dulu dia percaya Yesus, dia Kristen, tapi sekarang nggak lagi. Gimana Pak Pendeta? Saya akan katakan seperti yang kita pelajari di seri sebelumnya, doktrin sebelumnya, dia memang bukan orang pilihan. Simple. Anugerah itu tidak pernah diberikan kepada dia. Nah, jadi berurutannya kita harus paham doktrin ini secara utuh gitu. Sehingga orang yang dipilih, orang yang diberikan anugerah dari kekekalan sebelum dunia dijadikan sampai mati akan menjaga imannya kepada Yesus Kristus. Keselamatan tidak mungkin hilang. Itu dia. Apabila dia Kristen rajin, tapi sekarang dia menyembah berhala, dia ikut perdukunan, dia melakukan hal-hal gaib, simple sekali. Dia tidak pernah dipilih. Apabila dia pindah agama, habis itu balik ke Kristen, itu namanya main-main, ya. Pindah, balik lagi pindah. Keselamatan tidak bisa hilang. Kenapa? Karena Allah yang memberikannya, Allah yang menjaminnya. Ini lagi-lagi statement yang akan menjawab, jika engkau berkata keselamatan dipengaruhi perbuatan baikmu, maka jaminan ada di tanganmu. Dan itu menentang apa yang kepercayaan kita kepada Yesus di Alkitab. Tapi karena kita percaya sesuai doktrin bahwa Allah yang memberikan iman, Allah yang memberikan anugerah, Allah yang memberikan keselamatan, Dialah yang akan menjaga itu di dalam hidup kita sampai kita mati. Makanya keselamatan tidak bisa hilang. Mari kita perdalam doktrin ini dengan belajar dari seri terakhir ini dari Injil Yohanes. Buka Injil Yohanes pasal 6 ayat 39 yang akan kita baca menjadi bahan bacaan kita. Injil Yohanes pasal 6 ayat 39. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dan teman-teman di rumah yang menyaksikan melalui YouTube. Injil Yohanes pasal 6 ayat 39. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan konteksnya. Kita adalah gereja yang belajar yang betul-betul mendalami Alkitab. Coba lihat konteksnya. Ini adalah mengenai roti hidup. Lagi-lagi bagian dari 7 I am. Akulah roti hidup. Mari kita belajar. Akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini adalah akulah roti hidup. Dan konteks keseluruhan di pasal 6, ini kisah yang sangat terkenal. Ketika Yesus memberikan 5.000 orang roti. Kisah yang sangat terkenal ya. Tahu nggak? Di ayat ini sampai nanti sangat panjang, pasal 6 ini sampai 66 ayat. Ketika dia membuat mukjizat, memberikan roti kepada 5.000 orang, banyak yang ikut Yesus. Benar ya? Kita lihat dulu konteks keseluruhannya. Kemana dia pergi, orang mengikuti dia. Ini setelah kisah memberi makan 5.000 orang lewat roti ini pecah-pecah. Oke? Kemana dia pergi, semua ikut, semua. Tapi tahu,
Yesus itu bukan kayak hamba Tuhan atau pendeta sekarang yang senang kali kalau banyak pengikut dan jemaatnya, banyak followernya, banyak subscribernya ya. Yesus selalu nggak bilang, kau ngikut aku bukan karena firman dan tanda-tanda. Baca di surah nanti pasal 6 ya. Kalian ngikut aku bukan karena ingin mengenal aku dan firman, tapi hanya mau roti. Wah, ditegur. Orang banyak yang pernah melihat mukjizat dan makan roti itu, 5.000 orang itu belum termasuk perempuan dan anak-anak ya. Ternyata memang selalu ada maunya ngikut Yesus. Maunya roti, maunya makan. Yesus langsung marah. Kalau kau nggak mau mengikuti aku dengan benar, kalau nggak mau mengikuti ajaran firman-Ku, bagus kau ikut. Karena kau hanya mencari makan. Semua yang kau cari hanya untuk keinginan perutmu. Makanya dia nanti mengeluarkan statement, akulah roti hidup. Nah, itu dia konteksnya. Sehingga dia bilang begini, karena ada perdebatan banyak orang di situ, ini ajaran yang sangat keras, dan tahu nggak endingnya, nanti baca endingnya, murid-murid banyak mengundurkan diri. Pengikutnya yang ribuan, tinggal jadi 12 orang. Nah, ini yang harus kita contoh dari perilaku Yesus. Memberikan ajaran yang keras, bukan untuk menawarkan keinginan perut jemaat atau manusia. Nah, ini lalu bilang begini. Mari kita gali kalimatnya ya, 39 ya. Dan inilah kehendak Dia, Allah Bapa, yang telah mengutus aku. Bapa mengutus anak, Yesus Kristus, jelas ya. Yaitu supaya semua yang diberikannya kepadaku. Stop dulu sampai itu. Kita sudah belajar kemarin, Yesus tidak mati untuk semua orang, anugerah yang tidak dapat ditolak, pemilihan tanpa syarat, kasih yang diberikan tanpa syarat dari usaha, jasa atau perbuatan baik manusia. Dan jelas di sini diulangi Yesus bahwa semua orang pilihan yang diberikan anugerah itu sudah ditentukan Bapa sebelum dunia dijadikan. Dan itu nanti diberikan kepada Yesus. Orang-orang yang ada di buku kehidupan inilah yang ditebus, yang diberikan anugerah, yang darah Yesus tertumpah dari salib bukit Golgota. Jadi ini berkesinambungan. Makanya saya bilang, belajar seri ketiga dan sampai terakhir dari Injil Yohanes, semua pasalnya dari konteks jauh itu memiliki kesamaan dan cerita yang menyambung. Makanya dibilang gini, dan inilah kehendak Dia. Ya. Ini bermaksud dimulai dari ayat 38. Coba lihat ayat di atasnya, 38. Sebab aku telah turun dari surga. Suatu statement yang sangat luar biasa ya. Yesus turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, bukan, tapi apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapa mengutus anak, nanti anak mengutus Roh Kudus. Ini pribadi Tritunggal. Ya. Satu hakikat, 3 pribadi. Ya. Jadi di sini Injil Yohanes selain mencerminkan kristologi tentang Yesus Kristus, dia banyak sekali berbicara tentang Tritunggal. Baru dikatakan ayat 39 menjadi bahan bacaan kita. Nah, aku diutus Dia, Bapa, dan Dia memiliki kehendak. Apa itu? Supaya semua yang diberikannya, nama-nama orang pilihan, orang-orang yang mendapatkan anugerah, jangan ada yang hilang. Garis bawah itu. Jangan ada yang hilang. Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, kalau engkau meyakini, merasakan engkau orang pilihan, sampai mati kau pasti percaya kepada Yesus Kristus, engkau dipelihara, dijaga, dan sampai bertemu bersama Dia kekekalan surga. Satu janji yang sangat menghibur kita. Dengan engkau menghasilkan buah, seperti seri sebelumnya kita belajar, kita yakin kita orang pilihan, maka kita yakin juga kita masuk surga. Ini baru ada dasar kau berani bilang masuk surga, karena kau sudah membuktikan buahmu sebagai orang pilihan. Kalau sekarang masih nyari-nyarinya, masih malas ke gerejanya, masih aneh-anehnya, pantaslah kau bilang semua agama sama. Ini satu janji yang luar biasa loh, nggak hilang, nggak ada yang hilang. Artinya apa? Nggak mungkin gagal. Pemilihan Allah nggak mungkin gagal. Anugerah yang diberikannya nggak mungkin gagal. Nggak pernah dipengaruhi oleh manusia, nggak pernah dipengaruhi manusia anugerah yang diberikannya. Nggak mungkin gagal. Makanya doktrin kita, keselamatan tidak bisa hilang. Nah, apa maksudnya? Kita perlu tahu orang pilihan tetap bisa jatuh dalam dosa.
dosa, itu beda. Ya, kita tetap bisa jatuh ke dalam dosa, tapi bukan terikat dan diperbudak dosa lagi, karena kita sudah dimerdekakan. Kalau kita orang pilihan oleh darah Yesus Kristus, tetap bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Kedagingan kita yang masih tinggal di dunia yang fana dan gelap ini, dunia yang dikutuk ini, tetap bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau orang pilihan, Roh Kudus membangkitkan, menegur, menasihatkan kita kembali ke jalan Tuhan. Itu dia. Jelas ya. Contoh yang paling jelas di Alkitab siapa? Ya udah pastilah Petrus. Ya, jelas kan? Berkali-kali gagal. Sok mau melindungi Yesus, ngomong ceplas-ceplos, tapi menyangkal. Nggak jelas. Sok bilang, Yesus, kau anak Mesias. Mantap kali jawaban Petrus. Bukan kau yang mengatakan, tapi Roh Kudus yang mengatakan. 1 menit kemudian Yesus bilang, ayo kita harus ke Yerusalem karena Mesias harus diserahkan, menderita, disiksa, disalib, mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Di mananya Yesus? Kiranya Allah menjauhkan itu daripada anya iblis. Petrus ini orang sangat labil ya, orang sanguin ya. 10 kali ngomong 11 yang salah ya. Kalau nggak ngomong aja udah salah. Tapi apa yang terjadi? Dia pernah gagal, dia pernah jatuh, dia pernah menyangkal, dia bersedih hati menyangkal Yesus. Roh Kudus membangkitkan dia menjadi soko guru, pemimpin, rasul yang membawa jiwa-jiwa bertobat kepada Yesus Kristus. Coba rasakan diri. Beberapa kali jatuh dalam dosa. Seringnya bisa setiap hari mungkin. Bangkit lagi nggak? Ada mohon ampun nggak? Ada kembali ke Alkitab nggak? Ada belajar Alkitab? Ada defense nggak untuk menjaga supaya nggak jatuh lagi di dalam dosa itu? Gitu. Contoh, saya misalnya bergaul di dunia malam sama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Kan kita orang yang nggak enakan ya, kalau sama teman sama sahabat kan. Nah, kalau kita sekarang orang pilihan, ditebus Yesus Kristus, sudah lahir baru, diajak teman malam minggu, nongkrong yuk, mabuk minum. Jangan kau bilang alasan nggak enak nolak teman. Itu artinya lo nggak punya defense. Bilang sorry, aku udah nggak bisa. Dibenci lah mereka. Nah itu tidak resiko sebagai murid Kristus. Ya. Ada defense kita untuk menjaga kita nggak jatuh lagi dalam dosa. Itu menegakkan engkau orang pilihan yang Roh Kudus ngomong di hatimu untuk menjaga keselamatan. Nah, ini jelas. Jadi jangan pernah bilang keselamatan bisa hilang. Ya. Lalu perhatikan ayat 44 di bawahnya, diperjelas Yesus lagi. Lihat ayat 44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Yesus, jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Oh jelas. Tadi ayat kalimat awal diberikan Bapa kepadaku supaya jangan ada yang hilang. Ternyata Yesus semakin menjelaskan bahwa orang pilihan itu bukan kuselamatkan, tidak ada yang diselamatkan kalau itu bukan dari Bapa. Kalau bukan sudah ditentukan dari kekekalan. Ini sudah pernah juga kita bahas. Menjadi bagian Yesus tidak mati untuk semua. Kata ditarik, ya, dalam kalimat terjemahan kalau ke bahasa Yunani bisa juga dipakai atau di ayat ketika Petrus menjala ikan. Jala menarik ikan itu nggak bisa berontak atau menolaknya. Ikut dan menurut. Jadi nyambung ya. Sama seperti seri sebelumnya kita belajar kemarin, ya, sama seperti seri sebelumnya, seri ketiga juga, yang penebusan terbatas. Yesus tidak mati untuk semua. Anugerah tidak dapat ditolak. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ikan itu nggak bisa menolak jala yang menarik dia. Itu kata tarik dia. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika dia tidak tarik oleh Bapa yang mengutus aku. Makanya ayat 51 di depan semua orang yang mengikut dia bilang tadi ayat 51. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti kuberikan adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dialah roti hidup yang akan menjamin keselamatan kita, karena kita orang yang diberikan oleh Bapa untuk ditebus, Yesus Kristus. Hidup selama-lamanya, kekal. Makanya balik ke ayat 39. Balik ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua bukan semua
semua manusia di dunia ini, bukan. Semua, artinya orang-orang yang ditetapkan dan dipilih, ya, yang diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ada yang relevan dengan ayat 44 tadi. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Diulangi Yesus kan? Artinya apa? Kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya iman kita terpelihara. Ini biasa disebut juga ketekunan orang kudus. Bukan kita yang tekun, tapi Allah yang memelihara. Karena keselamatan dari Dia juga yang menjaga dan memelihara sampai kita mati dan kita mengalami kebangkitan roh, kebangkitan tubuh. Kalau kita mati, roh kita langsung bertemu dengan kekekalan Allah di surga. Nanti pada akhir zaman, tubuh kita menyatu di kekekalan surga. Artinya apa? Artinya sampai masuk surga. Itu dia. Kubangkitkan pada akhir zaman sampai kita bertemu dengan Yesus Kristus. Sampai kita bisa melihat tatap muka dengan Yesus Kristus. Sampai kita berkumpul dengan orang-orang pilihan di surga. Akhir zaman. Oh, luar biasa. Tapi jangan pikir orang yang sudah dipilih, ditetapkan, yang keselamatan tidak bisa hilang, hidupnya nyaman dan enak. Oh tidak, karena yang penting itu kubangkitkan pada akhir zaman, bertemu dengan Allah di kekekalan surga. Bukan hidup enak di sini, nggak mau menderita dan berkorban. Tidak, kita tahu mulai Yesus Kristus, rasul-rasul, matinya nggak jelas semua. Apakah mereka nggak enak? Tetap mereka masih bilang enak. Karena apa? Sampai akhir zaman, sampai kematian, sampai hancur-hancuran pun, yang penting bertemu dengan Allah di kekekalan. Itulah kebahagiaan orang Kristen. Dan kenapa ini doktrin terakhir? Karena ini jelas menutup dari kehancuran manusia. Dari kehancuran manusia, kita dipilih bukan karena perbuatan baik kita. Ya, seri kedua kemarin kita ngomong tentang Yakub dan Esau. Kita dipilih karena memang Yesus menetapkan kita dari kekekalan. Dia tidak memilih semua manusia dunia ini untuk mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dia memberikan anugerah yang tidak dapat tolak supaya dia menjaga iman kita, iman kepercayaan kita kepada Dia sampai kita mati dan masuk surga. Bukankah itu sudah menjadi ending hidup kita? Bertemu dengan Allah di kekekalan. Dunia ini sementara, dunia ini fana, akan kita tinggalkan. Tapi ending kita bertemu dengan Dia di kekekalan. Sangat jelas sekali, Pak. Keselamatan tidak bisa hilang. 20 tahun jadi Kristen, 10 tahun pindah agama. Itu. Jangan bilang keselamatan tidak bisa hilang. Keselamatan bisa hilang. Enak aja. 20 tahun Kristen, 10 tahun, keselamatannya telah hilang karena dia tidak percaya Yesus Kristus. Terus 10 tahun dia tinggal lagi. Awal yang mau bilang, keselamatannya kembali dan dia sudah percaya kepada Dia. Enak aja dipermainkan Roh Kudus itu. Pindah balik. Enggak. Orang percaya tidak mungkin goyang iman, pindah agama, enggak mungkin. Orang pilihan tidak mungkin meninggalkan Yesus Kristus. Orang pilihan tidak mungkin menyerah. Makanya dikatakan di ayat ini, tidak ada yang hilang. Itu jelas. Dan syaratnya apa? Aku roti hidup. Yesus pada konteks ini bilang kepada pengikut-pengikutnya, dulu nenek moyang kalian makan roti mana dari surga. Lalu Yesus bilang, akulah itu. Tapi nenek moyangmu waktu diberikan itu dulu, orang Israel perjanjian lama, mati semua tuh karena tegar tempur dan melawan Allah. Minta aja kerjanya, makanya diberikan roti mana dari surga. Tapi akulah roti hidup. Siapa yang percaya kepada Dia akan hidup selama-lamanya. Siapa seorang makan dari roti ini, memakan tubuhnya katanya sebagai makna simbolis, dia akan hidup selama-lamanya. Selama-lamanya hidup zoe bahasanya, kekal. Hidup kekal, bukan hanya bios, hidup kita sementara yang penuh dengan biologi, bukan, tapi kekal. Bagus saudara, 5 doktrin ini berkesinambungan. Bapak Ibu Saudara, teman-teman harus mempelajarinya dari pertama. Saya sudah pernah katakan, kalau gagal yang pertama, gagal semuanya. Di endingnya yang kelima ini, kita menjelaskan doktrin
keselamatan tidak bisa hilang. Supaya kita nggak ngambang lagi nih pengertian kita. Sebenarnya ini Kristen nggak ya? Sebenarnya bisa nggak ya? Nanti aja kita cari Tuhan, yang penting senang-senang dulu lah. Atau ya nantilah, aku kan sekarang masih mau cari Allah yang lain. Nanti kalau nama aku udah percaya, aku pindah ke dia. Gitu. Atau sekarang aku udah Kristen, tapi aku gereja tiap minggu baru dapat. Tiba-tiba aku pacaran dengan yang beda agama nih, kok dia kayaknya ajarannya lebih menenangkan aku ya? Dari pendeta aku hari minggu aku nggak dapat apa-apa. Tapi kok dia mantap ya? Pacarku yang beda agama yang membawa aku nyaman. Ya udahlah, aku pindah aja gitu. Itu bukan Kristen. Itu bukan orang pilihan. Dan saya tidak segan mengatakan siap-siaplah binasa orang-orang seperti itu. Iya, orang Kristen sekarang udah terlalu jaga-jaga. Iya, terlalu banyak jaga-jaga sih. Kalau saya bilang jaga-jaga, selalu kalimat pamungkasnya apa? Hidup-hidupmu, ya kami yang jalani kan. Semua pilihan terbaik. Bahkan yang ngomong itu kok nggak? Orang tua, alamat. Orang tua kok bilang sama anaknya pacaran beda agama atau mau nikah beda agama. Nah, hidup-hidupmu, kau udah dewasa, kau bisa menentukan. Lah, bagaimana ini? Mana orang tuanya kan nggak jelas juga. Kalau ada anak murid datang kepada saya kalau mau menikah, bertanya pacaran atau aku bilang nanti siap-siap kau binasa. Kita harus memberitakan. Karena Yesus Kristus dalam doktrin yang kita pelajari juga memberitakan ada kasih, ada keadilan, ada anugerah, ada penghukuman, ada murka Allah. Kenapa kita tidak boleh memberitakan ini? Disitulah pemahaman kita semakin cetek dan dangkal. Makanya gereja kita perlu membuat 5 seri doktrinal ini supaya kita betul-betul memahami Alkitab. Keselamatan tidak bisa hilang. Orang pilihan akan diberikan ketekunan oleh Roh Kudus untuk bangkit, jatuh, bangkit lagi sampai akhir hidupnya tetap memberitakan Injil dan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Berbahagialah engkau yang imanmu kepada Yesus sampai engkau mati. Surga dan dibangkitkan pada akhir zaman, bertemu dengan Allah di kekekalan. Itu satu janji yang luar biasa yang Yesus berikan kepada murid dan orang banyak yang percaya pada dia. Tapi nyatanya apa? Seperti saya katakan di konteks terakhir, di ayat-ayat mulai 60 sampai 66, lihat judul perikopnya saja. Perhatikan Alkitabnya. Murid-murid mengundurkan diri. Bapak Ibu Saudara teman-teman sekalian, kalau nggak mau susah, kalau nggak mau berkorban, kalau nggak mau mati-matian, saya mau katakan jangan jadi Kristen, jangan jadi Kristen. Salah agama, karena mengikut dari orang tua kan. Tapi kalau kau nggak mau sungguh, jangan jadi Kristen. Pindah aja cari yang nyaman jangan. Karena jalan Yesus begitu keras. Setelah dia membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang, dia bilang ditegurnya semua yang mengikut dia. Kau hanya mau makan roti, perutmu aja kau pikirkan. Tapi aku tidak mau kenal, karena aku adalah roti hidup itu. Mundur semuanya. Begitu juga kita orang Kristen hamba Tuhan harus saling mengasihani, supaya kita bisa memberitahu bahwa dia adalah roti hidup. Bahwa kalau kau lihat, kau mentaati ajarannya, berkorban, mentaati ajarannya dengan benar. Firman Tuhan Alkitab dipelajari dengan benar. Mati-matian berkorban. Supaya apa? Supaya apa? Jangan ada yang hilang. Kita tetap terpelihara. Ketekunan kita sampai kita mati. Ingat, tetap bisa jatuh ke dalam dosa, tapi akan bangkit, dipelihara oleh Roh Kudus sampai kita mati dan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu menjadi janji yang luar biasa. Inilah doktrin terakhir kita. Kekekalan surga menanti orang-orang pilihan. Dunia ini fana, dunia ini tertutup. Enggak usah harapkan dunia ini. Jangan bergantung pada hartamu, jangan bergantung pada kecantikan kegantenganmu, enggak. Jangan bergantung pada kepintaranmu. Karena nanti yang paling indah ada di kekekalan surga. Sekarang mati-matian dulu di sini. Bonyok-bonyok anjuran-anjuran aja. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, beritakan Injil, berikan pengorbanan terbaik. Kekekalan nanti dibangkit pada akhir zaman. Itu 1000 kali lipat lebih indah dari apa yang kau terima di dunia. Bapak Ibu Saudara, kiranya 5 doktrin ini akan memantapkan kita dalam iman Kristen, supaya iman kita teguh kepada Alkitab, jangan digoyahkan oleh ajaran-ajaran nggak jelas, tetap back to Bible, supaya kita mengerti bagaimana natur dan sifat Allah, supaya kita tidak menjadi Kristen yang dangkal,
yang memahami ajaran Alkitab. Jadi doktrin ini untuk menguatkan kau mungkin agak pusing, tapi saya sarankan tonton berulang-ulang, lihat lagi Alkitab, lihat lagi program-program kita untuk memberikan pengajaran-pengajaran supaya Bapak Ibu Saudara bertumbuh imannya, mengalami peningkatan hari demi hari. Dan yang terpenting, ini yang terpenting, menyadari engkau ini orang pilihan atau tidak. Engkau ini orang pilihan atau tidak. Itu pesan saya dalam 5 doktrin ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh untuk memuliakan Tuhan. Tuhan kasih, tapi Tuhan juga itu adil. Tuhan memberikan anugerahnya, tapi Dia juga memberikan murkanya. Anugerahnya tidak dapat ditolak, dan keselamatan yang diberikan kepada kita tidak akan hilang sampai kita bertemu Dia di kekekalan surga. Amin.